Hari ini akan kita pelajari tentang mahabbah, mencari ridhonya Allah Ta'ala sebagai hamba Allah yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tangga, salah satu cara, salah satu jalan ialah mempelajari tauhid dengan benar. Mempelajari tauhid dengan benar ialah mengesahkan Allah Ta'ala di dalam kehidupan kita. Caranya ialah dengan mengenal diri, karena di dalam diri terdapat sifat-sifat Allah Ta'ala yang mengajarkan kita bahwa kita ini adalah hamba. Seorang hamba tidak mempunyai daya upaya karena semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu haruslah sering-sering kita bertafakur, merenungi apa yang ada di dalam diri kita. Apapun agamanya, apapun yang dipelajarinya, di mana saja, dengan siapa saja, syarat mutlak harus mengenal diri sendiri. Karena tanpa mengenal diri sendiri akan timbul sifat takabur. Takabur adalah sombong. Di dalam perguruan sudah diajarkan cara mengenal diri ialah banyak merasakan rasanya keluar masuknya nafas akan membuat hati kita selalu ingat, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kehidupan tanpa diisi dengan rasa bersyukur, maka akan menimbulkan kufur. Kufur. Banyak berkeluh kesah, banyak menimbulkan pikiran yang tidak baik, akhirnya jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan di dalam diri sifat Allah dititipkan, maka dikatakan sifat yang maknawiyah. Arti pada maknawiyah ialah sifat yang terzahir atau terlihat. Sudah dipahami bahwa kita manusia sifatnya seperti mayat. Kalau sudah paham, harusnya kita banyak merasakan, banyak menjalankan yang dikatakan ibadah batiniyah atau ibadahnya Nur Muhammad batin. Untuk mengingat kebesaran Allah, untuk mengingat kodrat iradat Allah, untuk mengingat segala sifat Allah yang dititipkan kepada kita, agar kita dapat menggunakannya dengan amanah. Karena tanpa amanah dikatakan kita khianat, karena kita tidak
jalankan, kita tidak memanfaatkan titipan ini dengan benar. Di samping sifat-sifat yang Allah zahirkan di dalam badan jasmani kita, Allah juga menitipkan nafsu 4 untuk mengiringi perjalanan hidup kita, yang dikenal dengan nafsu alwamah, nafsu amarah, nafsu syukriyah, dan nafsu mutmainah. Itu pun harus dikenal supaya bisa dididik, supaya tidak mengendalikan kita. Sebagai hamba Allah yang tadinya tiada, Allah adakan sebagai khalifah pemimpin keempat nafsu kita, agar nafsu ini bisa menjadi lebih baik lagi. Karena ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara kekasihnya, ialah junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun masalah kita yang ada di dunia ini sebetulnya timbul dari pikiran kita, dari prasangka kita. Bagaimana kita mau menuju kepada Allah Ta'ala, sedang hati kita, pikiran kita, angan-angan kita tidak sesuai dengan badan zahiriyah kita, maka dikatakan pikiran adalah pemimpinnya. Badan jasmani ialah pelaksananya. Maka jika mempelajari ilmu tauhid, ilmu ketuhanan, selaraskan dengan kesucian, selaraskan dengan kasih sayang, selaraskan dengan kejernihan. Karena tanpa menyelaraskan, tanpa memusyahadahkan, tanpa memesrakan kepada Nur Muhammad itu sendiri, tidak akan sampai kita kepada Zat yang Maha Suci. Maka di perguruan juga diajarkan cara mempuasakan diri dengan puasanya ilmu. Allah menciptakan badan jasmani kita, Allah meniupkan ruh ciptaannya ke dalam badan jasmani kita, dikatakan Nur Muhammad, zahir batin, merupakan amanah harus kita jaga. Diberikan sifat yang terzahir harus kita puasakan agar tetap terjaga kesuciannya. Sifat penglihatan, caranya dikurangi istirahat kita, dikurangi melihat segala sesuatu yang bisa menimbulkan pikiran buruk di dalam hati kita. Dijaga penglihatan, jangan sampai buruk sangka, karena buruk sangka merupakan racun pembunuh. Racun pembunuh yang akan menghijab kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan penglihatan janganlah mudah menghakimi seorang hamba. Belum tentu apa yang kita perhatikan, belum tentu yang kita lihat, belum tentu yang kita terima sesuai dengan kenyataan yang Allah berikan. Karena yang maha adil ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata, jagalah penglihatan, karena di dalam penglihatan Allah pun melihat bersama kita.
jangan merasa memandang sendirian. Ya, jangan merasa memandang sendirian. Mata dipuasakan, jaga penglihatan. Lalu pendengaran yang tadinya tiada, Allah zahirkan sifat maknawiyah. Kita bisa mendengar, maka jagalah segala sesuatu suara itu jangan sampai menimbulkan yang dinamakan hawa api yang bisa berkobar di dalam dada kita. Segala ucapan yang buruk bagi kita itu adalah kehendak Allah yang sesungguhnya baik untuk kita. Jangan mudah terbakar dengan kata-kata yang tidak baik. Harusnya kita bertafakur, kenapa orang berkata tidak baik kepada kita. Harusnya kita tafakur. Jadi orang jangan menuruti kehendak, ingin dimengerti. Kita ini manusia penuh kilap, penuh